Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Monitor Mudik 2026 yang hadir untuk memberikan informasi terkini dan lengkap yang bisa jadi referensi soal kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Nah, memasuki arus balik Lebaran, sejumlah titik sudah terlihat ada peningkatan volume kendaraan. Dan untuk situasi terkini, ada jurnalis Metro TV, Koni Briliana dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga ada jurnalis Sabago Visesa dari Gerbang Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Ada Brili, selamat pagi. Jadi bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen pagi ini? Ya, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana hari ini masih bertepatan dengan arus balik pasca Lebaran 2026. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari ini, memang sudah terlihat banyak penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen ini, baik yang keluar dari arah peron maupun yang penumpang yang sudah memadati area luar stasiun. Dan pemirsa, berdasarkan data terbaru yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, pada hari ini jumlah penumpang yang turun di Pasar Senen ada sekitar 50.962 penumpang. Sedangkan penumpang yang berangkat ini ada di angka 32.417 penumpang. Artinya memang angka ini menunjukkan bahwa arus balik ini sedang terjadi atau kedatangan itu lebih besar dibandingkan dengan keberangkatan. Nah, pemirsa, jika kita bandingkan dengan jumlah penumpang di hari kemarin, ini ada sekitar 52.926 penumpang. Dan artinya bahwa hari ini ada penurunan sedikit, namun masih di angka yang relatif sama. Artinya memang pergerakan penumpang ini masih tinggi. Dan untuk di Stasiun Pasar Senen ini sendiri, per 24 Maret kemarin, ini ada 18.458 penumpang yang tiba. Dan berdasarkan data terbaru yang baru saja kami dapatkan pagi hari ini masih berada di angka 18.239 penumpang yang turun. Artinya memang pergerakan penumpang di Pasar Senen ini masih sama rata, begitu, mengingat bahwa ini masih ada di arus balik Lebaran 2026. Dan untuk total kapasitas kereta api jarak jauh yang memang disediakan oleh PT KAI Daob 1, ini kemarin PT KAI menyiapkan sekitar 1 juta tiket atau 1 juta seat, begitu, dengan okupansi keterisian rata-rata 76%, dan saat ini masih ada sisa sekitar 253.000 seat. Dan untuk periode arus balik ini memang bahwa ada sejumlah rute yang menjadi favorit bagi para penumpang, yaitu yang berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur seperti Yogyakarta, Semarang, kemudian Surabaya, Jember, Purwokerto, Bandung, Malang, Solo, Tegal, Madiun, dan Kutoarjo. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan. Valen, kembali ke Anda. Baik Brili, terima kasih. Dari Brili kita ke Bandung, pemirsa, ada jurnalis Metro TV Sabago di sana. Sabago, selamat pagi. Jadi bagaimana dengan pantauan Anda di Gerbang Tol Paster pagi ini? Selamat pagi Valencia dan juga pemirsa. Pantauan arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah ini sudah mulai terlihat, terutama kendaraan yang akan meninggalkan kota Bandung melalui Gerbang Tol Paster. Meskipun pada pagi hari ini di jalur arteri maupun di ruas jalur tol masih terpantau ramai lancar, namun pada sore dan malam kemarin ini terpantau ada terjadi kemacetan yang akan meninggalkan kota Bandung. Kemacetan ini kendaraan berplat Jakarta dan juga sekitarnya ini mulai meninggalkan kota Bandung, mulai dari flyover Pasupati yang mengarah ke Dr. Junjunan menuju Gerbang Tol Paster. Kendaraan-kendaraan pribadi dari Jakarta ini terpantau meninggalkan kota Bandung. Dan selain itu kendaraan-kendaraan travel yang memang di Jalan Dr. Junjunan ini ada sejumlah poolnya yang juga mulai bergerak menuju arah Jakarta. Sementara volume kendaraan wisata yang akan menuju ke sejumlah kawasan wisata seperti di kawasan Lembang maupun sejumlah kawasan di pusat kota Bandung pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar. Dan memang sebagian perkantoran dan ASN pada hari ini sudah mulai masuk, namun ada juga sebagian masyarakat yang masih libur, terutama bagi para pelajar yang masih memanfaatkan waktu liburannya untuk berwisata.
Bandung dan sekitarnya ini selain menjadi tujuan pulang kampung, bagi masyarakat yang bekerja di Jakarta maupun di daerah lainnya, ini juga menjadi destinasi wisata dalam memanfaatkan libur Lebaran kali ini. Selain itu, karena jarak dan Bandung-Jakarta ini juga cukup dekat, masyarakat yang akan kembali ke Jakarta maupun ke wilayah asalnya ini juga nampak melakukan perjalanan secara bertahap yang terpantau mulai terjadi pada H+2, H+3 kemarin dan pada hari ini pada siang dan sore, maksud kami pada sore dan malam hari nanti. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga memang ada kenaikan volume kendaraan yang akan meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Tercatat sebanyak 61.033 kendaraan atau naik sebesar 29,90% dari jumlah kendaraan normal. Sementara volume kendaraan yang akan masuk kota Bandung melalui gerbang tol Paster juga ini naik dengan jumlah 63.199 kendaraan atau meningkat sebesar 5,49% dari jumlah kendaraan normal. Dan bagi masyarakat ataupun wisatawan yang akan meninggalkan kawasan Bandung menuju daerah asalnya, selain menggunakan gerbang tol Paster, Anda juga bisa menggunakan sejumlah gerbang tol lainnya di dalam kota seperti gerbang tol Pasir Koja, gerbang tol Kopo, gerbang tol Muhammad Toha, dan gerbang tol Buah Batu. Untuk sementara, demikian kembali ke Anda, Valencia, di studio. Baik, Sabago Visesa, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Dan sebelumnya ada rekan Koni Briliana. Nah, selanjutnya pemirsa, informasi arus balik terkini juga akan kami sampaikan untuk Anda langsung dari Terminal Kota Tegal. Berikut ini. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Terminal Tipe A Kota Tegal, di mana terminal ini menjadi salah satu titik padat dari pemudik yang akan datang ke Kota Tegal, baik dari arah Jakarta maupun daerah sekitarnya, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah lainnya yang akan ingin menuju ke Kota Tegal. Dan pada saat ini memang situasi sudah mulai ramai, begitu banyak penumpang yang turun di Kota Tegal. Dan untuk itu kami akan berbincang kepada salah satu pemudik yang sudah ada di Terminal Tipe A Kota Tegal ini. Halo Bapak, permisi. Ya, ini dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Bapak Waridin. Saya dari Bekasi, Mbak, pulang ke Tegal gitu. Iya. Siap, Pak Waridin. Berarti Bapak sudah merantau di Bekasi berapa lama Pak kalau boleh tahu? Kalau merantau udah 3 tahun, Mbak. Iya. Setiap tahun pulangkah atau bagaimana? Kalau tahun kemarin saya nggak pulang karena keadaan aja gitu, Mbak. Iya. Nah Pak, boleh nggak sih diceritain, ini kan Bapak juga jarang pulang begitu ya, momen-momen yang paling dirindukan saat momen mudik Lebaran tuh seperti apa sih Pak? Ya, yang jelas kita pulang Lebaran itu untuk keluarga gitu ya. Ya, terutama anak, istri, orang tua. Ya mungkin di pas hari habis Lebaran sholat Idul Fitri itu kan ada sholat Id. Habis sholat Id itu biasanya kan kita salam-salaman, kita maaf-maafan sama orang tua, sama saudara, sama istri juga, anak-anak gitu, Mbak. Iya. Berarti Pak, apa sih momen yang nggak bisa didapatkan di Jakarta tapi Bapak bisa dapatkan di Tegal gitu Pak bersama keluarga? Ya kalau di Jakarta itu kan jauh dari itu ya, dari keluarga gitu ya, Mbak ya. Jadi rasanya gimana, sedih kalau nggak ada keluarga kalau Lebaran itu, Mbak. Jadi terpaksa saya sempetin pulang untuk keluarga gitu. Iya. Terima kasih Bapak. Nah, biar mudiknya lebih seru Pak, saya punya kuis nih buat Pak Waridin. Pak, apa sih makanan yang biasanya disajikan saat momen Lebaran? Kayaknya kalau untuk orang Jawa ketupat deh, Mbak. Iya. Siap, jawabannya betul sekali Pak Waridin. Jawabannya adalah ketupat. Dan untuk itu, karena Pak Waridin sudah benar menjawab kuis dari saya, ini ada sedikit bantuan Bapak dari Super Super bersama dengan Metro TV. Ya, dan ini juga ada permen Super Super yang bikin melek selama perjalanan mudik. Terima kasih kembali Bapak. Selamat melanjutkan perjalanannya di Kota Tegal. Ya, demikian pemirsa perbincangan kami dengan salah satu penumpang di Terminal Tipe A Kota Tegal, di mana Terminal Tipe A Kota Tegal ini menjadi salah satu titik yang padat nantinya, mengingat bahwa jumlah pemudik akan semakin menaik setiap harinya. Kembali ke studio. Super Super, meleknya jreng, langsung on lagi.
Itu tadi pemirsa informasi terkini untuk Anda dari Terminal Kota Tegal, dan selanjutnya puncak arus balik Lebaran di Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur terjadi hari Selasa malam. Ada penumpang totalnya antara 40.000 sampai 50.000 orang. Dan lebih dari 1.000 armada bus masuk ke Terminal Purabaya dengan jumlah penumpang arus balik yang terus meningkat. Hari Selasa kemarin prediksi merupakan puncak arus balik Lebaran gelombang pertama dengan jumlah penumpang sekitar 40.000 orang. Itu tadi pemirsa informasi terkini untuk Anda dalam Monitor Mudik kali ini. Saya Valencia Melvinsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.